Pada awalnya, dunia mulai dilanda oleh kehancuran, di mana semua orang tewas akibat sebuah pertempuran. Entahlah, aku pun tidak dapat menjelaskan terlalu jauh bagaimana kejadian ini bisa menjadi suatu misteri. Berawal dari sengketa tanah atas kepemilikan suatu negara yang telah menjadi suatu titik awal terjadinya pertempuran di medan perang. Berbagai macam cara hingga perundingan kedua belah pihak telah dilakukan, tapi semua itu tak pernah membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Hingga suatu ketika, salah satu seseorang dari penasihat negara menyarankan untuk mencari jalan pintas yang cukup mencengangkan bagi seluruh dewan yang rapat pada suatu ruangan, yakini dengan cara perekrutan bagi semua ilmuwan untuk menciptakan suatu serum yang berisikan parasit perusak akal sehat manusia, guna diselundupkan dan disebarkan pada suatu titik lokasi kejadian. Suatu ketika, virus itu berhasil dikembangkan. Para dewan menyarankan agar serum tersebut disuntikan pada para tawanan sebelum dikembalikan pada negara asal, lalu membuat surat perjanjian damai, atau yang bisa kita sebut sebagai gencatan senjata. Ada rumor yang menyatakan bahwa virus yang telah disuntikan akan bekerja lama guna menunggu hasil yang sempurna. Hingga selang beberapa hari kemudian, virus itu akan berkembang biak dan semakin mematikan saat berada pada tubuh manusia. Namun, di sanalah awal mula misteri kematian umat manusia menjadi suatu legenda dalam kehidupan nyata. Ada rumor yang mengatakan bahwa mereka terjangkit virus mematikan akan merasakan demam hebat yang disertai dengan kelumpuhan pada kedua kakinya. Lebih dari 100 tentara telah dirawat di suatu rumah sakit besar yang terletak di suatu ibu kota karena dinyatakan terjangkit suatu penyakit langka yang tak bisa digambarkan secara logika. Setelah pasien tak menunjukkan reaksi yang cukup memuaskan, dokter pun tak habis pikir bagaimana cara untuk menyelamatkan pasien yang kian lama detak jantungnya semakin melemah. Selang beberapa hari kemudian, puluhan pasien dinyatakan meninggal akibat dampak dari penyakit misterius tersebut. Namun, suatu keanehan mulai terjadi. Pada saat para pasien yang pada awalnya dinyatakan tewas, kini hidup kembali. Dan bahkan lebih parah, karena mereka terjangkit virus mulai bertingkah gila dan semakin brutal terhadap siapa saja yang ditemuinya. Berbagai ilmuwan terkenal telah mencoba untuk menciptakan suatu serum yang bertujuan untuk menyembuhkan terhadap mereka yang terjangkit penyakit langka tersebut. Namun bukannya kesembuhan yang mereka dapatkan, malah semakin parah karena vaksin yang mengalir dalam darah mereka telah menjadi satu dalam tubuh manusia, sehingga terciptalah suatu bentuk virus pembawa malapetaka. Virus itu mampu membuat orang terinfeksi mulai bertingkah aneh di luar kendala dirinya. Dan baru-baru ini yang mampu menggegerkan dunia ialah semakin bertambahnya orang yang terinfeksi virus tersebut. Mereka yang terjangkit virus, kulitnya berubah warna menjadi kehijauan dan mulai mengkeriput, rambutnya rontok. Ada beberapa kelainan yang membuat tulang skosiolisnya bagian matanya membusuk, membuat mereka tampak mengerikan, bagaikan mayat hidup seperti dalam mitos zombie. Tidak ada yang tahu nama asli dan dari virus tersebut. Hingga pada satu hari, seseorang dokter menamainya dengan sebutan coronavirus. Padatnya penduduk di ibu kota telah membuat virus tersebut semakin merajalela. Dan siapa saja yang tergigit oleh mereka terdampak corona akan bertindak semakin gila layaknya manusia kanibal yang haus akan darah segar. 2 tahun telah berlalu hingga virus itu hampir memakan hampir dari 80% populasi manusia di dalam dunia, dan hanya beberapa orang yang masih tersisa berusaha untuk tetap menjaga sisa hidupnya dengan cara membuat benteng atau bersembunyi di dalam bunker.